Jadi ketika Allah meminta kita meningkatkan takwa, tingkatkan takwamu kepada Allah, tinggikan takwamu kepada Allah. Sesungguhnya dalam persamaan yang lain bukan ingin memberikan beban kepada kita, tapi feedbacknya adalah aku ingin mudahkan hidupmu. Cuma jalannya tidak melulu menggunakan harta, tidak harus dengan kedudukan. Engkau dekati aku, apa jembatannya ya Allah? Lakukan takwa kepadaku. Itu jembatannya, itu pintunya, itu kuncinya. Engkau menyadari aku yang Tuhan, engkau meyakini aku punya segalanya, yang punya rizki Allah, yang punya ilmu Allah, yang punya solusi Allah. Maka ayat ini bertanya balik kepada kita, kenapa engkau tidak gunakan rasio akalmu untuk membangun kedekatan denganku? Aku yang punya segalanya, engkau dekati aku berikan segala kehidupan dan kebutuhanmu. Kita bertanya balik, ya Allah bagaimana caranya? Wa may yattaqillah, solusinya takwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Duhai hambaku sang pencari rizki, kadang berangkat gelap, pulang gelap, letih, lelah, lemah, hanya untuk mencari rizki. Kenapa engkau tidak gunakan rumus itu? Bukankah aku yang punya rizki? Di ayat Jumat, wallahu khairur raziqin, penutup ayat ke-11. Aku yang mengatur, aku yang memberikan rizki yang terbaik, aku yang membagikan, aku yang menetapkan kadarnya, kata Allah. Di ayat lain Allah kemudian menegaskan, kenapa engkau tidak membangun hubungan yang dekat denganku? Kita bertanya bagaimana caranya ya Allah? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jangankan yang terhitung, jangankan yang terbatas, jangankan yang Anda ungkap dalam angka-angka sebagai target. Saya berupaya mendapatkan sekian, angka sekian, capaian sekian. Jangankan yang Anda hitung, kata Allah, Anda tingkatkan takwa, yang tak Anda hitung pun aku berikan tanpa hitungan. Quran surah ke-2 Al-Baqarah misalnya, di akhir ayat 282, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ini di antara ayat yang mendorong kita meningkatkan pengetahuan, mendorong kita mengasah hitungan, mendorong kita untuk mengungkapkan kemampuan intelektualitas tanpa batas. Maka ini ayat bercerita tentang bagaimana menghitung secara kompleks, bagaimana mencatat setiap transaksi, bagaimana mengungkap setiap hal dalam dunia perdagangan, dalam dunia bisnis. Kalau ditularkan dalam bentuk pengetahuan yang terkodifikasi, disiplin ilmunya bisa misalnya disebut dengan akuntansi dan turunan-turunannya. Tapi saudara, ujung ayatnya ditutup dengan kalimat yang indah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Engkau inginkan ilmu apapun, engkau belajar setinggi apapun, sesulit apapun, sekompleks apapun materinya, engkau dekati Allah yang punya pengetahuan, Allah yang alim, yang menguasai segala ilmu, Allah yang memilikinya, Allah yang menguasainya. Maka kenapa Anda tidak dekati Allah sebelum Anda memulai petualangan intelektual Anda? Dengan apa ya Allah? Wattaqullah, tingkatkan takwamu kepada Allah, wa yu'allimukumullah, dan Allah berkenan bukan hanya memberikan, bahkan membimbing dan mengajarkan engkau pengetahuan yang mengangkat derajat intelektualmu lebih tinggi. Anda yang berharap kebahagiaan, Anda bisa sukses dalam pekerjaan, jadi champion di kantor, tapi apakah pekerjaan itu memberikan kebahagiaan pada diri Anda? Kenyamanan, ketenangan, kelapangan yang kita bawa untuk bercengkrama dengan keluarga, dengan tetangga, dengan kerabat. Anda mengharapkan itu, boleh jadi bisa diraih dengan harta, mungkin, tapi tidak sedikit orang berharta tidak mendapatinya. Boleh jadi bisa didapatkan dengan kedudukan, mungkin, tapi tidak sedikit orang meraih kedudukan setelah itu tidak mendapatkan kebahagiaan. Kita ingin meraih seluruhnya, maka jembatannya apa? Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Dan tingkatkanlah takwamu kepada Allah dengan serius, la'allakum, supaya dengan wasilah takwa itu tuflihun, Allah membimbing engkau pada jalan kesuksesan yang membahagiakan. Sukses belum tentu ada bahagia disebut dengan fauz dan turunannya. Bahagia tidak diiringi kesuksesan disebut dengan fariha dan turunannya. Digabungkan success and happiness, sukses dan bahagia, dia menjadi falah. Kata kerjanya aflah, bentuk progresifnya kalau kita sandingkan present sekarang, continuous selanjutnya, future untuk masa depan, dia berubah menjadi yuflih. Kata keduanya tuflih, jamaknya tuflihun. Anda baca Al-Quran, pegang mushaf sebagai hamba, makhluk orang kedua, dikhitab oleh Allah. Hei fulan, apakah engkau ingin mendapatkan kesuksesan?
Adakah engkau ingin meraih kebahagiaan? Tingkatkan takwamu, la'allakum tuflihun, supaya engkau itu sukses, supaya engkau bahagia. Kalimat bebasnya, aku minta engkau meningkatkan takwa, bukan ingin memberikan engkau beban. Bukankah engkau ingin sukses? Bukankah engkau ingin bahagia? Bukankah engkau yakin aku pemilik segalanya itu? Kenapa engkau tidak dekati aku?